Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya Trianda Lestari dengan NIM 21050400019, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat tugas mengenai gugatan Dewan Prestasi, yang dimana untuk memenuhi tugas UTS Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu yaitu Ibu Marniarani SHMH. Baik, langsung saja saya akan membuatnya, yaitu mengenai gugatan Dewan Prestasi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Trianda Lestari, yang berkeluarga negara Indonesia, advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Trianda Lestari yang beralamat di kantor di Jalan Barisan nomor 008 Kota Tanjung Pinang berdasarkan surat kuasa hukum nomor 30/SKK Perdata 10/2023 tanggal 18 Januari 2003. Dalam hal ini bertindak kuasa hukum untuk dan atas nama kepentingan hukum dan klien kami, yaitu Caitlin yang merupakan sebagai penggugat dan yaitu tergugat yaitu Syabobo. Baik, dasar-dasar diajukannya gugatan ini yaitu dalam positanya, yang dimana terdapat pada tanggal 10 Mei 2022 Caitlin yang selaku penggugat sebagai penggugat, yaitu penggugat dengan Syabobo yang beralamat di Kijang nomor 1 Mawar Indah, saat ini disebut sebagai tergugat, telah mengadakan perjanjian. Jadi antara penggugat dan tergugat, yaitu Caitlin dan Syabobo, mengadakan perjanjian pembangunan rumah berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 5/SPK/3/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua di antara keduanya, yang disebut sebagai sebuah perjanjian. Nah, perjanjian ini yang itu sudah menempatkan penggugat sebagai pemilik rumah dan tergugat sebagai kontraktor.
hal tersebut merupakan bukti P1. Yang kedua, bahwa berdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian Pembangunan Rumah tergugat, kontraktor memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa pembangunan rumah di Jalan Dompak nomor 9 Tanjung Pinang. Jadi berdasarkan pasal 93 Surat Perjanjian Pembangunan Rumah, ini nilai kontrak tergugat dan penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar 100 juta rupiah dan sudah terbayar 10 dan sudah terbayar lunas oleh penggugat. Jadi berdasarkan pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian Pembangunan Rumah, masa penyelesaian pekerjaan pembangunan oleh tergugat yaitu maksimal tanggal 2 Februari 2023, bahwa perkembangan pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh tergugat tidak sesuai dengan tahapan dan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan pasal 8 ayat 2 Surat Perjanjian Pembangunan Rumah, penggugat berhak untuk memutus kontrak secara sepihak, mengambil alih dan menunjuk pihak ketiga. Nah, pada tanggal 1 September 2022, tergugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kerja kepada penggugat. Kemudian, yang dimana terdapatlah pengakuan tergugat bahwa tergugat telah melanggar pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian Pembangunan Rumah, yaitu melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan. Kemudian, janji tergugat untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan kepada penggugat sesuai dengan surat pernyataan. Kemudian, bahwa sampai dengan jangka waktu perpanjangan waktu kerja yang telah diberikan penggugat kepada tergugat, namun tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan Rumah dan surat pernyataan tertanggal 1 Januari 2022, yang berarti telah melakukan perbuatan ingkar janji atau bisa disebut dengan wan prestasi. Jadi belum diselesaikan pekerjaan pembangunan oleh tergugat tersebut, maka pada tanggal 5 Mei 2023, penggugat mengirim surat peringatan pertama kepada tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai bukti 3, bahwa karena surat peringatan penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh tergugat, maka pada tanggal 27 April 2022 melayangkan surat peringatan kedua kepada tergugat untuk melakukan kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Kemudian bahwa ternyata surat peringatan kedua yang dilayangkan penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh tergugat, maka pada tanggal 20 Juni 2022 melayangkan surat peringatan kepada tergugat. Jadi, dengan tidak adanya itikat baik, tergugat sudah diberikan surat peringatan ketiga. Dengan ini, tergugat telah berusaha menghindari kewajibannya kepada penggugat, bahwa sesuai dengan pasal 1267 KUH Perdata dan pasal 8 ayat 2, pada tanggal 15 Oktober penggugat memutuskan untuk melakukan penuntutan kontrak kerja kepada penggugat melalui surat nomor 66 CMP 2022, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjian, yaitu tidak terlaksanakan penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah yang seharusnya sudah selesai sepaling lambat itu tanggal 2 Juni 2022, sehingga wan prestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian material uang saku sebagai biaya pembayaran pembangunan rumah sebesar 100 juta rupiah. Bahwa berdasarkan terhadap wan prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan oleh tergugat tersebut dan menghukum penggugat, maka kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Jadi berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, agar gugatan ini tidak kabur dan tidak ternilai, dan demi menghindar usaha tersebut, usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan atau dengan sebidang tanah seluas 900 meter yang terletak di Jalan Dompak yang merupakan milik tergugat. Untuk selanjutnya, bahwa penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding kasasi maupun verdict, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar untuk menetapkan uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi berdasarkan
hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinang agar berkenan untuk memutuskan. Dalam petitum menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini. Dan yang kemudian, menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah luas 900 meter yang terletak di Jalan Dompak. Yang kemudian menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi, kemudian mengganti biaya kerugian material uang sebagai biaya pembayaran pembangunan rumah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 101 juta rupiah setiap hari. Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, maka terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian membebankan biaya perkara ini kepada penggugat, menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada perlawanan banding kasasi maupun verdict. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Pinang yang memeriksa mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami selaku advokat. Untuk itu mohon putusan yang sekiranya seadil-adilnya baik tergugat maupun penggugat. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.